Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi ilmu hadis kelas 3 ini melanjutkan kelas 11-nya. Nah, ini kebetulan kelas 11-nya saya tidak ikut ngajar ini. Baik, untuk kajian atau materi yang dibebankan pada kelas 3 ini itu ternyata mulai hadis mardud yang kedua, yaitu al-mursal. Berarti al-mu'allaq sudah dipelajari di kelas 11. Baik, sebelumnya agar kita bisa secara kelompok besar kembali kepada pembagian al-mardud, maka akan saya tuliskan skema bahwa meskipun nanti kita akan menjelaskan tentang al-mursal. Yang pertama, kembali kepada skema awal bahwa al-khobar al-maqbul, di sini al-mardud. Al-mardud ini ada dua. Sesuai dengan sebabnya. Ada ta'nun yang saktun, ini ada dua macam. Ada yang zohir atau jelas, ada yang khafi, samar. Jadi gugurnya ini samar. Yang zohir ada 4. 1 al-mu'allaq, 2 al-mursal yang akan kita pelajari nanti, yang ketiga al-mu'dzal, yang keempat adalah al-munqati. Sedangkan al-khafi itu ada 2, al-mudallas dan al-mursal al-khafi. Nah, untuk yang al-mu'allaq ini sudah di kelas 11 mungkin ya. Nah, kita mulai dari al-mursal, al-mu'dzal dan seterusnya. Terus nanti pada semester ini untuk yang ta'nun ini ada 2, al-maudhu', yang kedua adalah al-matruk. Jadi kembali kepada skema awal bahwa khobar ada 2, al-maqbul, ada al-mardud. Sedangkan al-mardud ada 2, yaitu karena berdasarkan sebabnya. Ada sebab kegugurnya itu karena apa? Sebab kedhaifannya itu karena gugur sanadnya. Sedangkan ini adalah cacat perawinya. Yang gugur sanadnya dibagi menjadi 2, yaitu ada yang jelas. Jadi orang yang baru belajar saja tahu mungkin bahwa oh ini gugur sanadnya, itu jelas, yaitu ada 4 dan seterusnya. Kemudian saya buatkan skema tentang sanad.
ini kita bikin sanad di sini. An-Nabi qala au fa'ala au. Di sini apa? Inilah matan hadis. Matan hadis. Sedangkan sanadnya, nanti yang ada di sini nih. Di sini bisa peringkat 1, ada sahabat. Kita buat peringkat yang normal, ada sahabat, tabi'i, tabi'i. Di sini kita bikin al-a'immah. Sudah masuk generasinya para imam di sini. Ini namanya, maaf ini namanya sanad. Berarti apa? Sanad. Sanad itu berarti apa? Rangkaian perawi-perawi di tingkat sahabat menyampaikan ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian ke generasi para imam di situ, para perawinya. Ini namanya silsilatur rijal, rangkaian perawi-perawi hadis. Inilah yang namanya sanad di sini, matan. Matan itu ya hadisnya apa di sini? Mama di sini apa? Innamal a'malu bin niyati. Di sini sahabatnya siapa? Mama Umar. Siapa dan seterusnya. Jadi begitu. Sehingga lalu mana yang disebut awal dan mana yang disebut akhir? Ternyata yang disebut awal itu sini. Disebut akhir itu ini. Akhir, sedangkan ini malah disebut awal. Di sini masuk tengah. Ini. Sehingga baik, nanti kita lihat gugurnya yang di mana, awal, di akhir atau di tengah. Kita membuat sanad ini yang normal, bahwa tingkatan itu ya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian sampai kepada generasi para imam, di mana di situ berakhirnya kodifikasi atau berakhirnya periwayatan di situ, karena sudah masuk pada era pembukuan hadis. Baik, karena pada semester awal kelas 2, kelas 3 ini di batas itu menyebut bahwa kita akan mempelajari hadis mursal. Berarti hadis mursal adalah hadis, sebenarnya hadis yang mardud. Berdasarkan sebabnya, karena gugurnya sanad. Sedangkan gugur itu ada 2, ada yang jelas, ada yang samar. Maka mursal termasuk hadis yang gugur sanadnya tampak jelas. Meskipun nomor 1 adalah mu'allaq, nomor 2 adalah mursal, 3 mu'dhal, 4 adalah munqati. Baik. Lalu mursal itu apa? Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. 1, ta'rifuhu, definisinya al-mursal. Lughatan ing dalem menurut bahasa, huwa utawi al-mursal iku ismu maf'ulin. Isim maf'ul min arsala, saking lafat arsala. Saking lafat arsala yursilu, fahuwa mursilun wadaka mursalun. Ismu maf'ul. Ismu maf'ulin berarti isim maf'ul.
mursalun. Nah, itu baik. Bimakna atlaqa, kelawan maknane lafat atlaqo. Makna atlaqo itu apa? Atlaqo itu maknanya melepas. Makna jelasnya melepas. Nah, sudah lepas, bebas. Nah, makanya kadang-kadang mutlak itu dimaknai umum. Ya karena apa? Bebas. Nah, tadi itu mutlak. Atlaqo maknanya lepas. Ucul itu kata orang dulu itu, oh anak mursal ya, karena memang ucul itu. Lepas. Nah, sehingga faka'annal mursila mongko kaya-kaya setuhune wong kang memursalkan hadis iku atlaqo. Nah, melepaskan hadis sapa mursil al isnada ing sanad. Faka'annal mursila mongko kaya-kaya setuhune wong kang memursalkan hadis iku atlaqo melepaskan sapa mursil al isnada ing sanate hadis. Walam yuqayyid lan ora membatasi atau mengikat sapa mursil tadi itu hu ing isnad, mengikat birawin kelawan rawi ma'rufin kang den ketahui. Jadi seakan-akan pelaku pemursalan hadis itu sengaja melepaskan hadis tanpa adanya perawi yang dapat diketahui. Siapa perawinya? Nah, karena tidak ada, maka dianggap lepas. Itu secara bahasa. Huwa ismu maf'ulin min arsala. Jadi kata mursal diambil dari fi'il madhi arsala. Wadaka mursalun. Nah, itu. Baik, B. Istilahan. Nah, inilah pengertian yang sebenarnya. Secara yang dalam menurut istilah. Jadi bagaimana mursal menurut istilah? Huwa utawi mursal iku ma hadis atau khobar sakoto kang gugur opo ma sakoto kang gugur. Nah, baik. Huwa utawi mursal iku ma hadis sakoto kang gugur min akhiri isnadihi saking akhire sanate ma, saking akhir sanate ma. Sapa sing gugur? Man wong. Nah, sapa sing gugur tadi itu ini failnya sakoto, sapa man wong. Wong itu siapa? Berarti perawinya. Perawinya ada yang gugur. Siapa dia? Di mana? Ba'da tabi'i, yang dalam sakwise tabi'in. Jadi dianggap setelah tabi'in, setelah itu sini. Karena penelitian hadis itu diawali dari perawi yang terakhir menerima hadis. Nah, yang terakhir ternyata dianggap awal dalam kerangka sanad. Jadi di sini diteliti itu. Nah, larinya begini. Nah, makanya yang setelah tabi'in siapa? Nah, ini sahabat. Berarti perawi yang digugurkan adalah perawi yang setelah tabi'in, yaitu sahabat. Nah, itulah definisi istilah dari hadis mursal, yaitu hadis yang perawinya gugur setelah tabi'in. Berarti setelah tabi'in secara normal dalam skema ini adalah sahabat. Nah, inilah. Atau kalau dalam bahasa yang paling mudah, hadis mursal itu gugurnya di mana? Nah, gugurnya di akhir. Lawannya hadis mu'allaq, karena kalau mu'allaq ini gugurnya di awal. Ini di awal. Kembali ke skema awal. Kalau mursal akhir. Nah, gampang. Nginget-ngingetnya gampang. Jadi, oh hadis yang sanadnya gugur ya, mu'allaq awal. Mursal. Nah, lawannya mu'allaq akhir. Bagaimana dengan mu'dzal? Nah, ini mu'dzal dan munqati. Kalau mu'dzal ini gugur dua berturut-turut ya. Kalau dua berturut-turut bisa mungkin sama suatu saat dengan gugurnya mu'allaq, karena mu'allaq ini juga gugur di awal, baik 1, 2
2 atau 3 tapi secara berturut-turut, sehingga yang kita jumpai banyak sekali hadis-hadis yang ditaklik. Ditaklik itu apa? Ya memang ambil singkatnya saja, seperti kita kalau mau dalil langsung an Abi Hurairah. Nah ini hilang berapa ini sudah? Abi Hurairah itu posisinya di sini. Berarti kan digugurkan di awal. 1, 2, 3. Nah, ini termasuk awal, harus secara berturut-turut. Lah mu'dhal ini nanti adalah hadis yang perawinya gugur 2 berturut-turut. Yang paling mudah mengenali mu'dhal adalah ya gugurnya di tengah gini aja. Ini sama ini berturut-turut, sehingga tidak mengambil wilayahnya mursal maupun mu'allaq. Bagaimana yang mungkote? Ayyi makanin. Nah, gugur di mana saja. Di mana saja. Di mana saja itu biar tidak miliknya mu'allaq atau miliknya mursal, ya gampang, gugur di sini 1. Nah, ini 1. Ya, berarti mungkote. Kalau mau bikin skema yang mudah ya gampang. Kita bikin di sini mu'allaq. Mu'allaq gugurnya 1. Berarti ini tidak gugur, ini tidak, atau gugur 1, 2, ini tidak, atau mu'allaq ini. Ya, ini, yang penting jangan digugurkan semua ini. Ya, kalau gugurkan semua ya bukan tahu hadis apa nanti. Nah, kemudian contoh yang kita pelajari mursal, ya sudah. Berarti ini ada karena gugurnya ba'dat tabi'i. Sedangkan kita bikin sekalian mu'dhalnya. Berarti mu'dhal gimana? Ini ada, ini gugur, ada, ini mu'dhal. Atau bisa saja mu'dhal itu seperti ini. Yang penting urut. Atau bisa saja mu'dhal ini juga ini ada terus di sini. Ini mu'dhal. Bisa karena apa? 2 berturut-turut. Sedangkan mungkoti, nah itu gugur di mana saja. Ini mungkoti namanya. Atau ini ada, ini gugur, nah ini namanya mungkoti. Nah, di sini. Jadi menggunakan skema ini maksud saya biar kita ini lebih memudahkan mulai dari awal bahwa oh ya ini khobar atau hadis apa. Ternyata urutannya dari situ sampai ke sini. Nah, ini adalah mursal. Nah, ini berarti mursal. Nah, ini. Nah, sedangkan contohnya, contohnya di sini ada di nomor 2 itu. Oh, belum contoh ini, berarti penjelasan syarhut ta'rifi, penjelasan definisi. Syarhut ta'rifi tegese huwa utawi al mursal iku al haditsu hadis alladzi ya hadis sakoto kang gugur min isnadihi saking sanate ladhi sapa ar-rawi perawi. Wa utawi al mursal iku al hadisu hadis alladzi ya hadis sakoto kang gugur min isnadihi saking sanate ladhi sapa ar-rawi perawi alladzi ya rawi ba'da tabi'i kang ing dalem sakwise perawi di tingkat tabi'in. Walladzi lan utawi perawi ba'da tabi'i kang ing dalem sakwise tabi'i iku huwa utawi alladzi ba'da tabi'i iku as-sahabi, berarti sahabat, perawi di tingkat sahabat. Wa akhirul isnadilan utawi akhire sanad iku huwa utawi akhirul isnad iku
torfuhu ujunge isnad. Alladhi ya utawi torful isnad iku fihi ing dalam ladi as-sahabiyu utawi sahabat. Jadi yang dimaksud dengan akhirnya sanad adalah ujungnya sanad, sedangkan ujungnya sanad itu adalah sahabat. Jadi ini tadi sudah saya berikan keterangan, ternyata pada tingkatan sahabat ini saya tulis akhir ya, karena memang ujungnya sanad itu adalah pada tingkat sahabat. Nah, awalnya ya di generasi sebenarnya awal ini malah generasi yang terakhir menerima periwayatan hadis. Nah, dan sahabat yang justru orang yang pertama menerima periwayatan hadis pada pembahasan hadis di skema sanad, sahabat ini disebut akhir atau ujung dari sanad. Ya itu. Ya karena memang kalau penelitian yang diteliti ya memang perawi di tingkat terakhir yang menerima periwayatan, dan sahabat itu sendiri nanti tidak diteliti karena memang dalam penelitian hadis sahabat sudah dianggap kulluhum udul, dianggap sudah adil semua, tidak perlu diteliti. Sedangkan yang diteliti kalau dalam skema ini adalah ya di generasi keempat, ketiga, dan kedua. Setelah itu selesai. Disinilah nanti yang menimbulkan al-mursal akhirnya menjadi dua. Ada al-mursal saja, ada al-mursal khafi. Nah inilah yang perdebatan. Apakah benar yang gugur setelah tabi'in ini adalah sahabat? Kalau sahabat mursal, tidak ada masalah, tidak penting meskipun digugurkan. Karena apa? Siapapun dia dianggap adil. Tapi persoalan bila yang gugur setelah tabi'in itu adalah tabi'in juga. Nah itu. Nah inilah yang jadi permasalahan. Nah digugurkan otomatis tidak ada nama di situ sehingga objek penelitian gagal untuk meneliti seseorang karena seseorang tersebut tidak bisa diketahui. Lah, cara yang paling mudah karena majhul ya sudah dianggap ya saket ya, diadab sukut, gugur gitu aja. Nah, itulah mungkin pembahasan tentang al-mursal yang sudah kita dahului dengan beberapa skema agar memudahkan kita nanti itu untuk memahaminya. Nah, itu baik. Nanti di sini terusnya tinggal tentang pendapat berhubungan dengan al-mursal ini hadis seperti apa menurut para ulama. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan al-mu'dhal, al-munqati. Nah, ada al-mudallas, al-mursal, al-maudhu' dan al-matruk dan seterusnya. Baik, silakan dipahami itu skemanya. Nah, ini tadi sanad kurang D, ini matan. Mungkin cukup itu dulu. Semoga bermanfaat. Nah, tolong dipelajari. Cukup gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Kalau lebih kan enggak apa-apa ya, karek nyeting aja nanti.